Pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi, dunia sedang dalam gejolak besar. Di tengah kekaisaran-kekaisaran yang saling bersaing untuk kekuasaan, di satu sudut kecil Jazirah Arab, seorang anak terlahir di Mekah. Namanya Muhammad. Ia tidak hanya akan mengubah sejarah tanah kelahirannya, tetapi juga seluruh dunia. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kehidupan para penguasa besar dunia yang memimpin di masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, bagaimana mereka menghadapi tantangan besar dan peran yang mereka mainkan dalam sejarah dunia. Nomor 1. Kaisar Heraklius, Bizantium Romawi Timur, 610-641 M. Kita mulai dengan sosok kuat di barat. Kaisar Heraklius dari Kekaisaran Romawi Timur, juga dikenal sebagai Bizantium. Ia berkuasa pada tahun 610 M dan memimpin dalam masa-masa penuh pergolakan. Pada saat yang sama, Kekaisaran Bizantium berperang dengan musuh bebuyutan mereka, Kekaisaran Persia Sasaniyah. Pertempuran ini dikenal sebagai salah satu perang terbesar antara dua kekuatan dunia kuno. Heraklius bukan hanya seorang panglima perang yang ulung. Ia juga terlibat secara langsung dalam interaksi dengan Islam. Dalam sebuah peristiwa yang bersejarah, Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat kepada Heraklius, mengajaknya memeluk Islam. Surat ini dikirim pada tahun 628 M, menjelang akhir dari masa kerasulan Nabi. Meski Heraklius menghormati isi surat ini, ia tidak menjadi pengikut Islam, tetapi pertemuan ini menandai awal hubungan Islam dengan kekuatan besar di luar Arab. Nomor 2, Raja Khosrau II, Persia Sasaniyah, 590-628 M. Di sisi lain, kita berpindah ke timur, ke Kekaisaran Persia Sasaniyah yang dipimpin oleh Raja Khosrau II. Khosrau adalah sosok yang kuat dan ambisius, sempat menaklukkan banyak wilayah Bizantium. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian kita tentang Khosrau. Seperti Kaisar Heraklius, Khosrau II juga menerima surat dari Nabi Muhammad SAW yang mengajak untuk masuk Islam. Namun, tidak seperti Heraklius, tanggapan Khosrau sangat berbeda. Menurut riwayat, Khosrau menolak keras surat tersebut dan bahkan merobeknya. Apa yang terjadi selanjutnya? Kekaisarannya mulai mengalami kemunduran, hingga akhirnya pada tahun 628 M, ia digulingkan dan dibunuh. Beberapa orang percaya bahwa kejatuhannya ini adalah bagian dari takdir yang telah dituliskan. Nomor 3, Raja Negus, Najasyi, Asyamah ibn Abjar, Kerajaan Aksum. Sekarang, kita menuju ke Afrika, ke tanah Aksum yang dipimpin oleh Raja Najasyi Asyamah ibn Abjar. Dalam sejarah Islam, Raja Najasyi memiliki peran yang sangat penting. Ketika para sahabat Nabi menghadapi tekanan dan penganiayaan di Mekah, sebagian dari mereka hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Di sana, mereka diterima dengan baik oleh Raja Najasyi, seorang pemimpin Kristen yang adil. Ia dikenal karena sikapnya yang bijaksana dan kemampuannya untuk menerima perbedaan. Nabi Muhammad SAW pun sangat menghormatinya. Bahkan disebutkan bahwa ketika Najasyi meninggal dunia pada tahun 630 M, Nabi Muhammad memimpin sholat gaib untuknya di Madinah. Nomor 4, Maharaja Harsha, India, 606647 M. Di belahan dunia yang lain, di dataran India Utara, Maharaja Harsha memimpin dengan kekuatan besar. Harsha dikenal sebagai pemimpin yang mampu menyatukan sebagian besar wilayah India Utara pada masa itu. Meskipun Islam belum mencapai India dalam masa hidup Nabi Muhammad SAW, jalur perdagangan dan diplomasi antara India dan Arab sudah ada. Harsha dikenal sebagai seorang pemimpin yang dermawan dan cendekia. Kekaisarannya menjalin hubungan dengan banyak negara, dan ini menjadi fondasi bagi penyebaran Islam di masa-masa mendatang. Nomor 5, Raja Dunwas, Yaman, awal abad ke-6. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, wilayah Yaman diperintah oleh Raja Dunwas, seorang penguasa Yahudi. Dunwas dikenal karena konfliknya dengan komunitas Kristen, yang memuncak dalam penganiayaan kejam terhadap orang-orang Kristen Najran. Namun, pemerintahannya tidak bertahan lama. Setelah kejatuhannya, Yaman sempat dikuasai oleh Kerajaan Aksum dan kemudian oleh Kekaisaran Persia. Namun, wilayah ini akhirnya menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerima Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, menunjukkan betapa pentingnya Yaman dalam sejarah awal Islam. Dunia pada masa Nabi Muhammad SAW adalah dunia yang penuh dinamika. Kaisar, raja, dan maharaja dari berbagai penjuru dunia memimpin bangsa mereka, saling berperang, berdiplomasi, dan membentuk sejarah. Di tengah semua ini, dakwah Islam muncul, menawarkan pesan yang akan mengubah sejarah selamanya.
Peran para penguasa ini bukan hanya mempengaruhi jalannya sejarah dunia, tetapi juga membuka pintu bagi penyebaran Islam ke seluruh dunia. Bagaimana menurut kalian? Mana dari penguasa ini yang paling menarik peranannya dalam sejarah? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya tentang sejarah dunia dan Islam. Sampai jumpa di video berikutnya.